Ya. Oke, silakan Bu Sri. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Pengaruh pemupukan NPK terhadap kualitas buah jeruk. Tadi Bapak cuma sekilas. Kami ingin diperdalam lagi apanya yang dibanyakan. Nah, yang seperti itu. Ketika kita berbicara tentang kemanisan buah, Bapak nggak bisa berpikir hanya gulanya, nggak bisa berpikir hanya asamnya. Karena yang kita rasakan itu ada perbandingan antara rasa manis dan asam, antara kadar gula dan kadar asam. Kalau kadar gulanya semakin tinggi, tetapi asamnya juga tinggi, maka rasanya apa? Asam, betul. Kalau kadar gulanya rendah, tapi asamnya turun, manis. Coba lihat NPK, ya, rasio gula asam. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita nambah P? Apakah gulanya naik? Tidak, turun. Tapi gula asamnya juga turun. Tapi kenapa rasio gula asamnya menjadi naik, menjadi lebih manis? Karena apa? Karena penurunan kadar asamnya lebih tinggi daripada penurunan kadar gula. Jadi itu seperti kita membuat minuman dari jeruk nipis, kita tambah jeruknya atau ditambah gulanya. Mainnya di situ. Apakah dari unsur NPK itu ada yang bisa meningkatkan kadar gula? Kadar gula itu padatan itu maksudnya. Tidak ada. Tidak ada, coba lihat, tidak ada yang menurunkan padatan, yang meningkatkan padatan. Ada. Kalau kita berbicara hanya 3 unsur itu, berarti kita harus hanya main pada menurunkan kadar asam yang lebih tinggi, sehingga kandungan atau perbandingan antara gula asamnya menjadi naik. Itu yang kita bisa lakukan. Apa unsur hara yang secara signifikan, secara nyata maksudnya, secara nyata bisa meningkatkan kadar gula? Ternyata apa? Magnesium Mg. Magnesium itu di pupuk alami apa di bahan alami? Dolomit. Kalau di pupuk kimia apa? Kiserit, MgSO4, garam Inggris. Itu yang meningkatkan kadar gula secara langsung. Kenapa dulu yang menggunakan pupuk NPK Mutiara rasanya lebih manis daripada yang lain? Kalau NPK Mutiara dulu ada kandungan magnesiumnya, iya kan? Sekarang ada atau tidak, tapi di labelnya itu sudah nggak ada itu, karena magnesiumnya itu. Nah, jadi sebetulnya seperti itu kasusnya. Jadi jangan terus kaitannya dengan sini. Masalahnya itu apa? Yang penting itu masalah dengan sini. Sini itu tanah masam, otomatis ketersediaan fosfat itu rendah. Potensialnya mungkin tinggi, tetapi yang bisa tersedia itu sangat rendah. Kenapa? Karena mungkin bersenyawa dengan Fe, dengan besi, akibat dari tirik yang terlarut tadi. Semakin rendah ketersediaan P, kualitas buahnya pasti semakin jelek. Satu, kulitnya menjadi lebih tebal. Setiap buah yang kulitnya menjadi tebal, lebih kasar, pasti kualitas di dalamnya semakin jelek. Ya enggak? Nah, pas. Karena apa masalahnya itu? Yang kedua apa? Di sini jelas magnesiumnya juga rendah. Jadi pendekatannya begitu. Masalahnya di sini apa? Fosfat, magnesium rendah. Ketika kita ingin memperbaiki kualitas buah, jangan bicara nitrogen dan kalium. Kalau kita berbicara nitrogen dan kalium, pasti kualitas buahnya semakin menurun. Ini untuk jeruk. Bisa berbeda dengan melon, bisa berbeda dengan buah yang lain. Oke, paham ya? Berdiri.